Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Eka Priyanti dari APN 4B S01202021. Saya akan mempresentasikan hasil tugas manajemen pembangunan. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan. Tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing, tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, ada koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ketiga, ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Ada pula pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ada pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah, kemudian pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir ada pelaksanaan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian ada program Kementerian Ketenagakerjaan. Banyak program yang telah berhasil terlaksana, salah satunya yaitu program Ketenagakerjaan Mandiri menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di tahun 2021. Dimaksudkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal dan informal. Program ini menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun tujuan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kompetensi kewirausahaan. Pelatihan tenaga kerja mandiri atau TKM Ultra Mikro di BBP LK Serang dibuka oleh Subkoordinator Pelaksanaan Seksi Penyelenggaraan BBPLK Serang, Bapak Endang Mulyadi SH. Sebagai moderator adalah Bapak M. Nur Arifin selaku staf pemberdayaan. Materi dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja mandiri TKM ini meliputi 1. Kebijakan motivasi usaha, ide bisnis, dan pemasaran. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintah desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, ada pengelolaan barang, milik, atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah. Kemudian pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan umum fasilitas dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Ada juga pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, dan yang terakhir pelaksanaan dukungan bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian ada program Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Dengan mendorong land reform, dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang bersubsidi, serta jaminan nasional dan jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. Kemudian kedua, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Ketiga, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang keempat, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara profesional aspek pendidikan serta pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat membela negara, dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Kementerian Kesehatan. Tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan Permenkes 64 tahun 2016, pasal 3 dalam melaksanakan tugas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan kefarmasian dan alat kesehatan. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ketiga, pengelolaan barang milik negara menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kemudian keempat, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Kelima, pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan. Keenam, pelaksanaan pembimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah. Ketujuh, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan dan pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian berikut program Kementerian Kesehatan. Yang pertama, pengawasan intern. Melalui pengawasan intern ini, seluruh aktivitas di Kemenkes dapat terpantau bersih dan bebas korupsi. Data meliputi audit, review, evaluasi, dan pemantauan. Dengan integrasi teknologi ini dapat dilakukan dengan praktis dan akurat. Kemudian yang kedua, sistem pelaporan kematian ibu dan bayi baru lahir di dalam aplikasi Maternal Death Notification. Aplikasi tersebut untuk memantau kematian ibu dan bayi baru lahir dengan penggunaan aplikasi tersebut. Masyarakat bisa turut peran serta memberikan informasi lewat ponsel pintar. Aplikasi tersebut tersedia di Play Store. Kemudian yang ketiga, aplikasi mobile Germas. Aplikasi tersebut diciptakan sesuai standar inspeksi lingkungan yang mempermudah masyarakat menemukan tempat makan sehat, bersih, tanpa penyakit. Semua tempat makanan yang ada di aplikasi itu sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir ada e-consultation. Konsultasi elektronik ini hasil kerjasama luar negeri bidang kesehatan. Pedoman kerjasama luar negeri telah dipaparkan dengan jelas demi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Itu tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.